ternyata tidak konsisten. Buah karya Buya Syakur. Cobalah berikan toleransimu, wahai kekasihku, kepada orang yang berbeda dengan pendapatmu. Sekalipun tidak seluruh pendapatnya benar. Tetapi jangan terlalu bersikukuh bahwa pendapatmu paling benar. Jangan-jangan sampai sekarang kita belum melakoni hidup. Melainkan baru tahapan memasuki harapan hidup. Sehingga jalan yang paling aman ketika kita sedang menelusuri kehidupan, hendaknya selalu melihat peta yang ada di dalam hati sanubari kita. Jangan pernah melanggar peta sendiri. Cara seperti ini akan memberikan peluang besar kepada kita untuk hidup bahagia dan tidak pernah takut tersesat atau tergelincir. Mengapa masih sering terjadi salah persepsi? Pembunuh satu orang adalah kriminal. Tetapi membunuh sejuta orang adalah pahlawan. Adalah karena telah jauh dari peta hati. Aku tidak menuntut dunia ini bebas dari kejahatan. Pasti selalu ada. Asal jangan ada pembenaran terhadap seorang pembunuh punya alasan lalu dibebaskan. Jangan sampai orang yang tidak bermoral dan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai dan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan diberi kebebasan. Seperti binatang buas dilepaskan berkeliaran. Percayalah, engkau tidak akan dapat menggapai kebahagiaan yang sempurna, wahai kekasihku. Selagi masih saja selalu mencari faktor-faktor substansial kebahagiaan. Demikian juga, engkau tidak akan dapat menikmati kehidupan. Manakala engkau masih saja selalu mempelajari makna kehidupan, yang penting jalani saja semuanya. Nanti setelah itu engkau akan mendapatkan pelajaran. Bila terjadi kebakaran, segera siramkan air. Jangan berlama-lama mempelajari CO2 dan H2O. Boleh jadi tidak salah, bahkan mungkin penting, ketika yang engkau amati adalah faktor pendorong sehingga engkau berbuat sesuatu. Engkau menerima cintaku? Apa yang mendorong hatimu? Betapa naifnya bila hanya karena engkau takut kepadaku atau karena tujuan lain. Aku tidak ingin merebut cinta dalam suasana hati yang terbelenggu. Engkau harus bebas memilih berdasarkan rasionalitas yang merdeka. Sehingga satu-satunya cara berinteraksi dalam masyarakat yang tidak merdeka, engkau harus dapat membuktikan sikap kebebasan dan kemerdekaanmu yang radikal. Sehingga perilakumu dilihat orang sebagai bentuk pemberontakan. Sekalipun demikian juga, mesti kau perhatikan perbedaan yang sangat besar antara kemerdekaan prinsip dan kemerdekaan insting. Manusia itu sesungguhnya, wahai kekasihku,
tidak lain adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang selalu menolak dan berkeluh kesah untuk menempatkan dirinya pada posisi yang telah ditetapkan Tuhan. Sehingga selama hidupnya tidak pernah menyatakan keinginannya yang pasti. Sehingga demikian, supaya sesuai dengan watak manusia seperti itu, maka kemerdekaan mesti didefinisikan sebagai peluang bagi setiap orang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sebab menurut syariat akal, tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa kausa. Oleh karena itulah sebabnya, sebelum engkau menyimpulkan mengapa pilihanku jatuh pada dirimu, hendaknya engkau periksa dulu dengan cermat tentang kausalitas yang menjadi dasar keputusanmu. Pertama-tama, sebelum engkau mengambil keputusan apapun, engkau harus adil dahulu. Sebelum engkau buktikan dengan kebaikan-kebaikan. Ketika keputusanmu adil, nanti baru aku dapat menilai level intelektualitasmu, karena seorang intelektual itu, wahai kekasihku, sesungguhnya adalah yang mampu selalu mengontrol dirinya sendiri, terutama dari pengaruh subjektivitas dan relativitas yang melekat pada dirinya. Seperti bila engkau ingin mengetahui standar keadilan personal, maka hendaknya engkau selalu beranalogi antara hak-hak yang ada dalam genggamanmu dengan kewajiban-kewajiban yang ada di atas. Banyak sekali orang yang tidak mengerti tentang kehidupan di dunia dengan secara betul. Sehingga akhirnya mereka menduga bahwa kehidupan ini sangat nyaman dan menyenangkan. Di dunia ini tidak mungkin peperangan akan hilang. Selalu ada kapan saja dan di mana saja. Nanti pertempuran yang paling terbesar, wahai kekasihku, adalah pertempuran seorang manusia dengan dirinya sendiri. Perang ini juga tidak akan berakhir dan tidak dapat dipastikan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Keadaan perang tidak boleh menyebabkan semuanya menjadi terbengkalai dan mati. Melainkan tetap selalu mencari peluang-peluang untuk berkreasi. Dengan berkreasi, umurmu akan semakin panjang. Lalu kapan engkau akan memulai? Apa saja harus dimulai dengan kesadaran yang penuh. Tanpa kesadaran, arti, keyakinan itu tidak dapat dipaksakan. Orang yang tidak percaya tidak bisa dipaksa supaya percaya. Demikian pula, sebaliknya orang yang percaya tidak dapat dipaksakan harus tidak percaya. Usaha untuk itu pastinya akhirnya akan sia-sia. Percayalah. Di samping itu aku memberikan kebebasan kepadamu untuk menilai diriku. Namun demikian,
aku melihat penilaianmu itu keliru. Aku ini bukan orang yang punya kepribadian ganda. Jangan dicampur adukan antara kepribadianku dengan tindak tandukku. Kepribadianku adalah representasi dariku, sejatinya diriku. Tetapi tindak tandukku sangat tergantung kepada sikapmu terhadap diriku. Tidak salah ketika engkau menilai bahwa seorang intelektual yang cerdas dapat dipastikan jiwanya tenang. Seorang intelektual dapat dipastikan banyak membaca dan sangat gemar membaca, tetapi banyak membaca yang sangat berlebihan akan menjadi hambatan yang akan menghalangi seseorang untuk berpikir sendiri dengan dirinya sendiri. Demikian pula tingkat pemikiran yang terlalu tinggi, terlalu jenius dan terlalu pintar juga ada sisi negatifnya, yaitu cenderung menjadi introvert. Kalau keadaanmu seperti itu, maka tidak ada peluang lain kecuali engkau harus mampu membiasakan diri. Mungkin masih ada manfaatnya, yaitu untuk selalu bersikap dalam melihat dunia sebagai tempat ujian. Yang penting engkau mampu merawat harapan yang ada di dalam hatimu. Karena kekecewaan dan kejenuhan merupakan virus yang akan mematikan kebahagiaan. Selama ini engkau merasa kehilangan kehormatan diri. Sebetulnya tidak. Seluruhnya benar. Memang ada, tetapi sifatnya kasuistik. Kehormatan itu, wahai kekasihku, tidak perlu dicari. Melainkan yang ada harus engkau pertahankan, jangan sampai hilang. Untuk itu sangat penting sekali kita harus pandai merawat hubungan kita dengan orang lain. Karena segala bentuk penderitaan dan kekecewaan kita ini adalah bersumber dari persoalan hubungan antar kita. Nanti setelah kita tidak menemui lagi sesuatu yang menyebabkan kita gelisah, boleh jadi nanti kondisi seperti ini akan menjadi kegelisahan juga. Kemudian juga, wahai kekasihku, wawasan dalam otak kita ini perlu terus diperluas. Karena dengan keterbatasan wawasan, nanti kita akan mengambil kesimpulan yang salah. Dikiranya luas alam ini adalah hanya sebatas kemampuan mata kita memandang. Kehidupan kita di masa mendatang nampaknya kurang begitu menjanjikan. Sehingga seharusnya kita banyak berusaha untuk memahaminya. Nanti harapan itu tidak lebih akan terletak di tengah antara keinginan untuk mendapatkan sesuatu dan kemungkinan-kemungkinan yang memberikan peluang bahwa keinginan kita akan bakal terjadi. Hatiku sekarang sedang menyimpan cinta kepadamu, wahai kekasihku, sehingga apa yang kulihat jadi berubah. Semuanya menjadi indah dan menyenangkan. Tetapi hatiku yang mengandung cinta itu
ketika melihat cinta itu sendiri, agaknya mirip dengan aku melihat bunga mawar. Di sekitarnya banyak duri, sehingga aku mesti lebih berhati-hati. Aku sudah resmi melamarmu, tetapi bapakmu beralasan ini dimusyawarahkan dulu bersama keluarga besar. Sudah 3 bulan, sampai sekarang belum ada jawaban. Keluhku kepadamu. Yang berkeberatan adalah kakak perempuanku, tidak mau dilangkahi. Jawabmu sambil bersungut-sungut. Karena perempuan bila ingin menikah perlu seorang wali. Bila wali tidak setuju, maka perempuan tidak bisa kawin. Ini berarti perempuan belum merdeka karena belum dapat menentukan nasibnya sendiri. Self-determination adalah hak setiap manusia. Ditambah lagi, kakak perempuanmu bisa menghalangi pernikahanmu hanya sekedar tradisi lokal. Berarti perjuanganmu masih jauh sekali. Wahai kekasihku, untuk menjadi orang yang merdeka. Surat permohonan dispensasi yang kulayangkan kepada kantor pengadilan agama hanya berubah penolakan. Jadi selanjutnya bagaimana? Tanyaku padamu. Engkau tidak menjawab. Hanya bola mata berkaca-kaca. Sampai larut malam engkau belum pulang juga. Akhirnya secara terpaksa aku tawarkan. Bila nanti mau pulang, akan ku antar. Tak usah pulang, biar aku di sini saja. Keputusanmu seperti itu membuat aku jadi gelisah. Memang engkau ingin kumpul kebo. Bagaimana nanti kata orang sekitar kita? Engkau menyuruhku harus dapat membuktikan sikap kebebasan dan kemerdekaanku secara radikal. Bantahmu langsung dengan nada tinggi. Tetapi harus dibedakan antara kemerdekaan prinsip dengan kemerdekaan insting. Bantahku kemudian. Tapi engkau ternyata masih mempertimbangkan apa kata orang. Lagi dengan marah. Lalu bagaimana? Tanyaku penasaran. Dasar tidak konsisten. Jawabmu. Menohok hatiku. Lalu engkau pergi masuk kamar tidur dan pintu dibanting keras. Indramayu, 11 Januari 2023. Abdul Syakur Yasin. Terima kasih.